Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi, Bu. Hari ini kita bertemu guna untuk mendiskusikan mengenai kelompok kita ya untuk tugas orientasi pelayanan publik. Ya, di sini di kelompok 3 kita ada 3 orang, ada saya sendiri sebagai Sirawanti, ada Pak Arif Dwinanto, ada Ibu Nurdianti. Ya, kita semua adalah peserta Latsar Kemendikbudristek Dikti tahun 2022 yang melaksanakan Latsar di yang bekerja sama dengan BPSDM Sulbar ya, yang kebetulan kita di coaching oleh Bapak Jumail SPD MSI. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita bisa share ya untuk Google dokumennya. Karena sebelum kita meet hari ini kita juga sudah menonton videonya masing-masing ya. Jadi langsung saja kita bahas mengenai apa yang perlu kita diskusikan dalam form yang telah dikirim oleh coach. Baik, silakan Bapak. Mungkin boleh Pak Arif share, saya stop screen dulu. Iya, saya share screen dulu ya, Bu. Bentar ya. Oke. Ini bisa kelihatan untuk Google Docs-nya, Bu? Sudah Pak, sudah kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Oke, silakan, Bu. Baik. Media diskusi mungkin boleh ditambahkan Google Doc dan juga Oh iya, kita tambahkan di sini juga meeting, Google Docs, dan juga mungkin WA ya, karena kita kan ya. pakai WA Docs kan. Oke, berarti untuk kolaborasi ini kita menggunakan. Oke, nah ini Bu, silakan untuk dibahas Bu. Baik. Untuk analisisnya ada yang pertama yaitu silahkan saudara identifikasi sebab-sebab terjadinya krisis pelayanan di Indonesia sesuai dengan deskripsi yang ada di video tersebut. Nah, menurut Bu Aina dengan Pak Arif dari video tersebut, krisis apa-apa saja yang menjadi penyebab? Oke. Tadi ada beberapa ya, banyak yang dibahas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon izin menanggapi Bu yang nomor 1 ya, Ya, tentang identifikasi sebab-sebab terjadinya krisis pelayanan publik di Indonesia, sebagaimana eh, apa namanya yang dilaporkan dalam video ya. Videonya juga kan kontennya melaporkan tentang persepsi masyarakat dari berbagai elemen, ya. dari berbagai sektor pelayanan publik, ada yang dari pendidikan menyorotinya, ada yang dari kesehatan begitu, dan dari aspek-aspek atau sektor-sektor lain. Nah itu saya kira apa namanya kalau melihat fenomena yang ada sekarang, kembali lagi ya bahwa tadi dijelaskan juga sama coach bahwa akar persoalannya sebetulnya bermula dari pola rekrutmen ASN. Kalau saya melihatnya seperti itu. Nah, apa namanya kemarin dijelaskan bahwa kita ASN sudah masuk sistem merit, sudah apa namanya sudah alhamdulillah misalkan di dalam proses rekrutmennya secara fair diterima menjadi CPNS, dan itu belum tentu di apa namanya belum tentu terjadi pada ASN-ASN sebelumnya. Sementara kalau misalkan sudah masuk sistem, ini kita baku campur antara SDM yang merupakan luaran sistem rekrutmen yang dulu dengan sekarang. Nah ini apa namanya salah satu akar persoalannya menurut saya itu. Sehingga ketika seseorang menjadi ASN, walaupun ada kebijakan-kebijakan disipliner yang dibuat oleh undang-undang atau kode etik,
Namun saya kira kalau sudah berkaitan dengan watak, sudah berkaitan dengan apa namanya, sudah habit yang buruk gitu ya. Kalau seseorang aparat sudah tidak memiliki jiwa pelayanan yang baik, itu akan terefleksi gitu ke apa namanya, ke pelayanan yang diberikan seperti itu. Saya melihat bahwa orang di apa namanya, orang yang bertugas di puskesmas kadang-kadang tidak apa ya, terlalu sibuk sendiri dengan kewajiban administratif. Sementara misalkan ada orang tua yang mengantri dan apa tidak dapat pelayanan yang baik. Kemudian apa namanya, di sektor pendidikan juga demikian gitu, guru-guru dan sebagainya yang mengajar hanya sebagai hal untuk menggugurkan kewajiban saja begitu. Ini fenomena-fenomena yang masih terjadi di lapangan. Saya kira yang harus dituntaskan oleh kebijakan dan apa, perlu sistem yang memadai untuk mengubah pola-pola ini gitu ya. Eh, Seperti itu analisis saya untuk yang apa namanya, untuk yang nomor satu, identifikasi masalah ya. Ini maaf, Jadi, mohon maaf, yang tampil di kalian share screen-nya yang share screen ano kan? iya, Share Google Docs screen kan? Doc, iya, Oh iya. iya, share, iya. share screen Google Doc. Oke, Jadi intinya pola rekrutmen ya, ya, kalau rekrutmen ya. Paina. Oke. Mungkin Oke, dari Pak Arif ada kalau dari saya, mungkin tadi ada pembahasan juga di video dari Bapak Muhammad Imanuddin. Dia mengatakan bahwa ternyata salah satu faktor yang menyebabkan proses pelayanan kepada masyarakat itu bisa terhambat adalah standar pelayanan publik itu harus sesuai dengan kebutuhan setempat. Nah, jadi ya, terkadang pemerintah pusat yang menentukan standar pelayanan itu tidak mengetahui kira-kira yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat itu seperti apa. Jadi terkadang proses pelayanan yang sudah diterapkan oleh instansi A, dia mengambil kebijakan publik yang sudah diberikan oleh pusat, pada saat penerapannya tidak sesuai dengan kondisi setempat. Maka hal tersebut akan mengakibatkan ya pelayanan publik itu pasti akan susah atau sulit seperti itu. Terus yang kedua ada faktor dari aparat atau pelayanan publik. Nah, tadi kalau kita bicara tentang faktor aparat atau pelayanan publik, mungkin kembali ke pola rekrutmen ASN ya. Jadi kalau faktor aparat itu berarti di sebelumnya berarti para penyelenggara pelayanan publik itu belum bisa menerapkan nilai-nilai. Kalau kemarin ada nilai aneka, sekarang nilai berakhlak, mungkin mereka belum bisa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam proses pelayanan publik. Nah, jadi mungkin di sini kurang tidak kesesuaian ya terjadinya, tidak sesuaian sesuaian apa tadi ya, eh, pembuatan standarisasi yang dibuat oleh stakeholder aja ya. stakeholder kan ini maksudnya orang-orang yang terlibat, Iya, yang jadi menerima pelayanan pun sama stakeholder iya, namanya. Mungkin bisa ini pemberi layanan publik aja, Pak. pembelian berbeda aja. Jadi Instansi, terjadinya instansi. soalnya standarisasi itu kalau kata Pak Imanuddin tadi, standarisasi itu bukan dibuat oleh bukan dibuat oleh yang menyelenggarakan pelayanan publik, tetapi ada satu lagi yang membuat pelayanan publik. Jadi kan kalau kita umpamanya contohnya kita sebagai dosen, kita yang menyelenggarakan kebijakan, kita menyelenggarakan pelayanan publik itu kan. Tetapi untuk standarisasinya itu kan yang bukan kita kan. Oke, Jadi oke. gitu. Jadi mungkin terjadi ketidaksesuaian standarisasi pelayanan publik yang dibuat oleh pihak terkait aja ya. Ya, boleh. Oke, karena pada saat harusnya kalau dari kata dari video itu harusnya pada saat pembuatan atau penyusunan standarisasi pelayanan publik itu
harus melibatkan diskusi dengan masyarakat setempat. Ya, Nah, jadi mungkin itu bisa di sini salah satunya berarti semua pihak terkait mungkin iya. ya. Tadinya tulisan solusi pelayanan publik ini dibuat oleh pihak terkait, terus ini mungkin belum adanya, masih kurangnya wadah ya, wadah untuk membuat diskusi itu bisa terjadi. Kalau saya sih di sini catatnya kurangnya akses pengaduan layanan publik. Oh iya, itu juga berarti Kurangnya akses pengaduan layanan publik. oke. Dan tindak lanjut dari kurangnya akses, ya juga yang keempat kurangnya tindak lanjut dari pengaduan layanan publik. Oke. Sepertinya di poin satu ini tidak ada uraian ya, cuma disebutkan ya. Mungkin kita Identifikasi. identifikasi sekaligus kita uraikan aja dikit Ini supaya ada lebih deskripsi, menjelaskan. ada deskripsi kayaknya, Iya. sesuai deskripsi. Sesuai deskripsi. Sesuai deskripsi, identifikasi berarti, aja sih sebenarnya. Oh, saya identifikasi aja ya. Poin-poin aja, udah Oh ya, benar berarti ini. kita buat Kayak poin-poin gini aja di aja sini sih. ya. Ini mungkin nanti bisa tinggal kita tambahkan lagi ya kalau memang nanti ada tambahan pada saat mungkin kembali nonton video. Mohon maaf saya potong Pak, ini untuk yang pola rekrutmen mungkin bisa kita tambahkan periode lama ya, periode. Oh iya, betul-betul. Sebelum menggunakan yang tadi apa, merit system itu ya? Sebelum merit system diterapkan. Kalau saya menyebabkan krisis pelayanan publik, apa ya? Yang menggunakan metode lama. Tapi sebetulnya persoalan utamanya adalah ini sih, tadi sudah ketemu ya, yang pengaduan layanan publik itu kita kurang perhatikan. Padahal ini adalah mekanisme atau bahan baku utama seorang pelayan publik untuk mengoreksi, senantiasa mengevaluasi kinerjanya untuk memberikan pelayanan terbaik. Jadi kita tambahkan apa di sini? Yang kelima? Udah. Itu aja. Ya, yang pertama kayaknya udah selesai ya Pak ya. Pertama tadi. Jadi di sini saya lihat lagi adanya faktor sistem pelayanan publik ini mungkin kayaknya sudah di sini ya, kurangnya akses pengaduan layanan publik ya. Mungkin tersedia satu wadah kayak macam sebuah sistem, kalau dari saya informatika mungkin dibuatkan sebuah sistem, tapi memang sudah ada sih sebuah sistem itu untuk pelayanan publik, tapi mungkin masih belum tersalurkan ya informasinya ya. Jadi informasi ke masyarakat itu yang masih kurang. Sebenarnya sudah ada wadahnya untuk pengaduan itu, tapi mungkin informasinya masih kurang ya. Ada sebagian Pak, tapi belum merata. Belum merata ya? Iya. Belum merata. Kayaknya itu masuk ke penjelasan ini. Sini ya? Kurangnya akses pengaduannya. Oke, siap. Oke. Lalu ada satu lagi Bapak Ibu, menurut saya ini soal stigma masyarakat. Jadi kenapa masyarakat itu malas mengkritisi publik, karena memang mereka sudah punya stigma dan stereotip terhadap bahwa pelayanan publik itu birokrasinya berbelit-belit dan lain sebagainya, sehingga memilih untuk apatis gitu. Oh iya, adanya stigma negatif berarti ya? Adanya stigma negatif di masyarakat untuk memberikan feedback tersendiri. Untuk memberikan ya itu tadi pengaduan tadi kan negatif dari masyarakat. Jadi ini cukup kompleks. Apa ya? Adanya stigma negatif dari masyarakat. Adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap aparat pelayan publik itu sendiri gitu. Seperti misal birokrasi yang berbelit-belit dan lain sebagainya. Tapi nanti bisa sih diperbaiki lagi. Ini kan itu aja dulu ya. Nanti tinggal kualitas mungkin ya. Kualitas pelayanan publik. Oh, betul. Yang negatif dari masyarakat terhadap kualitas ya. Kualitas atau mutu pelayanan publik. Supaya banyak. Sudah 5 ini. Ini yang kedua gimana?
Keharusan berperilaku. Yang kedua, jelaskan bagaimana keharusan Coba berperilaku. lihat pasal berapa ya? Ya, kita lihat dulu ya. Saya sesuai undang-undang nomor undang-undang. Nah ini saya punya undang-undangnya. Ini mencakup banyak dari undang-undang ini. Nah, ini undang-undangnya cukup banyak ya. Jadi kalau Ada tentang administratif, pelayanan barang, jasa, regulatif. Jelaskan bagaimana Kita bertolak dari situ, dari undang-undang. yang pertama mungkin harus ada kepastian hukum ya, seperti yang dibahas tadi di dalam video. Adanya kepastian hukum. Terhadap jaminan apa ya? Jaminan mutu pelayanan publik. Bagaimana keharusan. Ada kesamaan hak juga. kesamaan hak kita tambahin di sini atau dibuat poin baru? Berikutnya, Pak. Oke, nah. Adanya kesamaan hak yang diperoleh oleh seluruh penerima pelayanan publik. Si keadilan mungkin ya Bu. Bagaimana ya kata-katanya baiknya untuk profesionalitas ini? Membangun profesionalitas pemberi layanan publik. Gimana ya? Membangun profesionalitas pemberi layanan publik. Menjaga komitmen. Apa ya? Itu masuk ke stakeholder berarti ya. Stakeholder itu sebenarnya definisi saya apakah itu masuk penerima atau hanya pemberi ya stakeholder itu? Kalau stakeholder berarti mereka yang memberikan standar pelayanan itu. Kalau stakeholder itu setahu saya semua pihak yang terkait. Nah, itu juga. Oh iya. Bagi semuanya ya? Ya. Berarti termasuk juga pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Boleh. Sama senantiasa memperhatikan kepentingan publik dibanding apa ya dalam memberi layanan. Ada prinsip-prinsipnya sih, prinsip-prinsipnya aja diterapkan, prinsip-prinsip pelayanan publik. Nah, kalau prinsip-prinsip kan itu yang masuk di ketiga. Nah, ini kalau ada ya, ada lagi ya pertanyaan tentang prinsip. Mm-mm. Oh iya ya. Keharusan berarti. Kalau prinsip-prinsip pelayanan publik di sini bisa kesederhanaan, terus kejelasan dan kepastian, habis itu kepastian waktu, akurasi dan juga keamanan. Oh, banyak ini ya. Tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan keramahan, kenyamanan. Nah, itu dia. Ya. Berarti di yang poin 2 ini senantiasa menjalankan prinsip-prinsip pelayanan publik. Terus kan keharusan berperilaku, lalu senantiasa mengembangkan layanan publik untuk menjadi lebih baik. Senantiasa Mengembangkan
pelayanan. Mungkin nanti ini kan harusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 kan, mungkin sebentar bisa dibaca-baca dulu undang-undangnya. Ya, boleh ditambahkan sesuai dengan ini, karena saya lihat ada banyak poin yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ini. Apa Itu bisa kita? ditambahkan. Oh iya, nanti tinggal ditambahkan aja ya. Ya. Oke. Nah, mungkin ini jelaskan prinsip-prinsip dalam pelayanan publik yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan sesuai deskripsi. Ini mungkin kita ambil di sini aja contohnya. Nanti tinggal kita hilangkan aja mana yang bisa dihilangkan ya. Saya tulis aja dulu semuanya ya. Boleh di scroll ke atas, Pak. Oh, scroll ke atas ini ya? Boleh di scroll, ya. Ini. Di scroll ke bawah maksudnya. Oh, ke bawah. Oh, ini. Gini, Bu, kelihatan. Ya, setidaknya prinsip-prinsipnya sudah ada ya, nanti tinggal dijelaskan sesuai dengan. Iya. Nah, jadi ini sudah saya lihat. Ini ada beberapa. Mungkin nanti akan saya tambahkan ya. Di sini akan saya tambahkan untuk prinsip-prinsip ini, dan mungkin nanti akan ini gimana? Ini akan disesuaikan dengan video atau ya gimana? Ya, Atau mungkin dijelaskan sesuai dengan video, Pak. video ya. Oke, oke, siap, siap. Oke, ini nanti tinggal jelaskan. Nah, ini mungkin yang kita bisa saling merefleksikan ini, karena kan ini kembali ke kita kan, kontribusi. Nah, ini yang kayaknya perlu kita diskusikan. Iya. Ya. Apa ya kira-kira yang menjadi kontribusi kita? Ya. Kalau saya sih untuk pelayanan publik tadi ya perlu adanya yang yang selalu learn, unlearn, and relearn itu ya. Nah, itu dia ya. Berarti Itu punya prinsip yang kompeten ya, bukan? Iya nggak sih? Atau Maksudnya kita sebagai abdi negara apa kontribusi kita atau kontribusi nyata ya? Kayaknya dia minta yang konkret deh. iya, kayaknya apa sih yang akan kita lakukan untuk memecahkan persoalan-persoalan dalam pelayanan publik sehingga terwujud tanggung jawab negara. Yang akan saudara lakukan sebagai abdi negara. Mungkin bisa tidak kita jabarkan dari sini? Ini kan sudah ada prinsipnya. Ya kan, apa yang harus kita lakukan ya kita melihat dari sini, merujuk dari prinsip sini. Dalam pelayanan publik sehingga terwujud. Kayaknya kita perlu menganalisis masalah-masalah pelayanan publik yang kurang dulu di dunia pendidikan, kemudian apa yang perlu kita lakukan ya, begitu ya? Oh iya ya. Nah, ini yang nomor 4 ini, apa kita berpikir untuk pelayanan publik secara umum atau kita pelayanan publik ya di eh, bidang kita, di kompetensi kita di pendidikan. Karena di sini pertanyaannya saudara, jadi kayaknya berkaitan sama kita deh Pak. Iya, berarti kita masukkan ke kasus-kasus pelayanan di kampus aja ya. Iya, karena yang umum-umum kayaknya di nomor-nomor sebelumnya ini, baru ini masuk ke konteks kita. Saudara lakukan sebagai abdi negara. Saudara lakukan.
Kayaknya ya maksudnya menjaga nama baik instansi termasuk ya, memberikan pelayanan tepat waktu kepada Mungkin ini yang kayak kata Bapak tadi, kalau kita bawa ke kamus berarti em, kita mengajar sesuai dengan waktu kita. Terus kita mungkin bisa memberikan pelayanan yang lebih prima lagi dengan mungkin pada saat kita masuk jam 10 ya kita menunggu mereka dari jam setengah 10. Jadi sebelum waktu. Jadi itu sudah pelayanan yang prima. In time, bukan on time. Nah, time ya. In time. Berarti Kalau em, misalkan ini apa dalam konteks dalam konteks pendidikan kan pengajar secara mengajar secara disiplin sesuai jadwal atau bahkan masuk sebelum waktu untuk mempersiapkan diri. Lalu di luar jadwal itu kan ada mahasiswa mungkin bimbingan dan lain sebagainya, itu harus betul-betul dilayani dengan baik. Dalam konteks pengajaran. ini pengajaran kan, berarti ini. Nah, habis itu mungkin salah satunya kita membimbing ya, proses pembimbingan juga bisa. Tugas membimbing, tugas mengoptimalkan tugas pelayanan bimbingan kepada mahasiswa, baik itu bimbingan tugas akhir, bimbingan akademik, ada juga kan tugas-tugas kayak dosen PA gitu-gitu. Kan kalau misalkan konteksnya kita sebagai pelayan publik berarti objek penerima layanan kita adalah mahasiswa. Jadi kita Mahasiswa. fokus ke sana menurut Iya, aku ya. gitu. Menurut saya Jadi kita penyelenggaranya ya. Baik bimbingan apa ya? Bimbingan dengan mahasiswa dalam konteks akademik maupun akademik. Bimbingan PA ya, PA ya penasihat akademik ya. Iya, penasehat akademik. Terus kayak bimbingan-bimbingan kalau misalkan mereka ada lomba tuh kan yang ada itu kita Bimbingan ya, UKM. Bimbingan kemahasiswaan aja. Nah, kemahasiswaan aja ya. Iya, kemahasiswaan. Kita bicara banyak ke mahasiswa sih kalau menurut saya kalau di yang nomor 4 ini. Terus ini soal pengajaran itu yang baru soal jadwal. Itu mungkin masih bisa ketambahan lagi konten-konten kan, pengembangan konten perkuliahan, misalkan bahan ajar, sumber media, gitu-gitu harus lebih optimal lagi dipersiapkan. Itu kan bagian dari pelayanan. Ya. Pengembangan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa ya, atau gimana? Untuk menjawab kebutuhan mahasiswa, untuk menjawab kebutuhan mahasiswa. Bahan ajar, bisa media ajar, sumber mungkin pengembangan konten pengajaran ya. Kalau konten kan sudah ke bahan ajar dan sebagainya kan. Atau ke di bahan ajar aja. Lebih spesifik. Bahan, media, model. 3. Bahan ajar, media, model. Itu 3 yang harus selalu kita kembangkan untuk menjawab kebutuhan mahasiswa. Jangan sampai kita lebih kudet dari mahasiswa. Kita tahu kasus kayak gitu juga. Itu kan agar senantiasa kontekstual gitu. Menyuguhkan perkuliahan yang kontekstual. Mungkin nanti yang boleh ditambahkan deskripsi sedikit di bawahnya ya. Atau mau poin-poin saja? Nah, boleh Bu. Jadi poin utamanya ini terus diuraikan apa gitu. Nah, ini berarti untuk pengajaran 2 atau kita tambahin 1 aja supaya 3. Kira-kira apa ya?
Oke ya, untuk basically sih saya ada ini saran mengenai bahwa kita harus bersikap ramah, sopan dalam berinteraksi dengan mahasiswa. Nah, iya, itu kan masuk di prinsip sini juga kan. Nah, Iya. berarti Ya, em, apa ya? bersikap ramah dan sopan dalam berinteraksi dengan mahasiswa. Dengan mahasiswa aja atau dengan seluruh yang ada di kampus? Karena kan kita kalau bicara di kampus kan ada mahasiswa, ada tendik, ada yang kependidikan. Pemberi, penerima Terhadap layanan seluruh juga. sivitas akademika aja berarti ya. Iya, ya. Aktivitas akademik di umum. Berpenampilan menarik, datang ke kantor, itu Berpenampilan masuk menarik. kan ya. Bersih, rapi, dan sopan. Ya. Oh iya, berpenampilan menarik berarti. Berpenampilan menarik dalam menjalankan tugas, misalnya bersih, rapi, dan sopan dalam berpakaian. Rapi dan sopan dan wangi. Bersih, rapi dan sopan. Apalagi ya yang kira-kira arahnya ke memenuhi kepuasan mahasiswa gitu. Biasa tuh yang ditanya-tanyain di kuesioner tuh tentang pengajaran dosen tuh di akhir kan. Itu kan survei layanan dalam konteks kinerja dosen. Gitu. Nah, mungkin bisa ada ini ya, kan ini sebenarnya belum banyak dilaksanakan, tetapi sepertinya ini kalau eh, dioptimalkan bagus yang penilaian mahasiswa. Maksudnya Oh kayak iya, 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 ya betul, betul, apa betul. sih namanya? Ada setiap setelah mengajar ada evaluasi dosen kepada mahasiswa mengenai bagaimana Ah, teknik pesan. mengajar begitu ya Itu untuk sebenarnya sudah menjawab ada sih, misalnya cuma aku itu biasa di akhir semester. Kalau di UN gitu akhir semester itu yang ngisi mahasiswa. Jadi mahasiswa diberikan kuesioner untuk menilai setiap dosen. Jadi Itu dosen, evaluasi juga belum masuk. iya Iya, evaluasi ya. yang ini dulu, yang ini dulu, yang ini dulu. Eh, Kalau menurut saya, iya betul tadi Bu, tentang evaluasi, aspek evaluasi, memberikan penilaian yang otentik terhadap hasil belajar mahasiswa. Itu kan, kadang-kadang kan kita ada nilai jatuh dari langit gitu. Jadi apa namanya harus otentik gitu berdasarkan Otentik apa atau hasil aktual belajar. sih bagusnya. Otentik, otentik Otentik aja tuh ya. ya apa otentik tuh berdasarkan hasil kan? Autentik, otentik, otentik. oh oh ini untuk mahasiswanya ya maksudnya kita Iya, memberikan heeh. Ini penilaian kan yang benar-benar tadi kan bukan sekadar tadi kan memberi nilai begitu ya. soal-soal Ya. menilai mahasiswa Bu, Oh, kalau mengevaluasi. kalau Jadi maksud saya tadi mahasiswa yang Ya, memberikan evaluasi ya terhadap itu sama dosen. dengan maksud saya kayak Jadi tadi. nanti ya nanti dosennya ini ketika memang pelayanannya ada yang kurang bisa diperbaiki gitu untuk ya, kedepannya Itu di diberikan UNG di akhir. udah ada di akhir biasanya pada di akhir saat semester ya. ya. Jadi mahasiswa itu di siap mereka itu pada saat akhir semester sebelum Hmm. mereka mengontrak perkuliahan mereka itu mengisi angket yang ada di siap. Jadi mengisi angket itu Hmm. eh, di situ nanti muncul nama-nama dosen yang pernah mengajar di mereka terus mereka memberikan nilai ke dosen ke kita dari Oke, cara berarti kita mengajar tinggal dari evaluasi mengoptimalkan ya. apa Hmm. Berarti kita tinggal mengoptimalkan ya. penilaian kinerja dosen. Mengoptimalkan penilaian kinerja Banyak dosen untuk memperbaiki layanan. apalagi ya kira-kira. Kepada Mas. Atau Boleh, boleh. Pengabdian dengan penelitian itu masuk nggak? Iya, maksudnya itu yang Tridharma kalau pengabdian juga gimana? kayaknya kalau pengabdian
em, apa ya? Oh, ada. Kan Kontribusi kita untuk masyarakat. iya, itu kalau konteksnya pengabdian sama penelitian, kalau hemat saya, jadi si penerima layanan adalah masyarakat yang membutuhkan pengetahuan gitu. Jadi kita kan mau transfer atau kita mau diseminasi gitu. Hmm. Jadi keilmuan kita gimana ya cara membungkusnya menjadi layanan publik. Bu Aina boleh lebih dekat lagi atau sama saya ya, suaranya Ya, hilang-hilang. Memang agak agak kecil agak ya, jauh. Iya, iya. kecil. Soalnya ini saya pakai headset. Oke, Mohon oke. maaf Bapak Ibu. Jelas, sudah jelas. Oke, ada yang mau disampaikan, Bu? Ini juga mungkin ini kalau kita bicara tentang infrastruktur itu masuk tidak karena pelayanan publik ke mahasiswa karena ketersediaan infrastruktur kayak macam LCD dan sebagainya kan itu dia pengoptimalan itu. Jadi kan terkadang kayak macam di tempat saya saja itu Itu udah saling rebutan LCD. Jadi kan agak susah untuk pelayanan penyampaian informasi perkuliahan kan. Jadi saya kira infrastruktur. Saya kira Ini itu sudah masuk di bagian poin yang kedua ini Pak, yang Oh ya yang pengembangan media bahan itu ya media ajar, sosial ya. media, media. Oh, oke oke. Kalau sarana dan prasarana, saya kira itu urusan jurusan ya, atau kampus untuk kebijakan menyediakan. lagi, kebijakan instansi kayaknya itu. Hmm. Maksud saya tadi yang pengabdian itu bagaimana kalau maksud saya gini, pengabdian itu kan sasarannya di luar kampus ya. Iya. Ya, jadi bagaimana kita menjadi ASN yang bukan hanya mengabdi ke instansi, tapi juga ke masyarakat gitu, melalui dengan pengabdian. Bagaimana ya baiknya kata-katanya ya? Jadi kalau pengabdian sama kalau penelitian oke lah, penerima layanannya tuh orang-orang akademisi gitu, sivitas akademika, komunitas akademik. Tapi kalau pengabdian betul itu penerima layanannya masyarakat. Jadi kita lebih ke penyuluhan gitu kan? Membuat program pengabdian yang apa ya, gitu-gitu ya. Yang tepat sasaran. Ya, yang tepat Menginisiasi, sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. Gitu. membuat program-program pengabdian yang menjawab persoalan apa ya? Boleh, boleh. Yang tepat sasaran. Untuk menjawab persoalan-persoalan tadi itu. Untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Atau boleh begini, kalau menjawab persoalan itu program penelitian. Kalau memenuhi kebutuhan itu pengabdian. Gitu. Logikanya. Maksudnya kalau kita meneliti kan mencari masalah. Tapi kalau kita mau mengabdi, kita kan mencari apa yang dibutuhkan dalam Oh iya, betul. Gitu. Jadi ini dibuat 2 poin ya Bu ya, Ya. untuk penelitian itu Penelitian bahasa Berarti apa? penelitian untuk persoalan, terus pengabdian untuk kebutuhan. Kebutuhan. Untuk menjawab kebutuhan. Membuat penelitian mungkin Bu, bukan program penelitian. Oh ya, Membuat penelitian yang sekiranya mampu memecah persoalan yang ada di masyarakat gitu. Ya, benar-benar. Kayaknya bisa dimasukkan baik dalam instansi maupun di lingkungan masyarakat. Karena penelitiannya kan kadang instansi pendidikan, baik dalam kampus maupun sekolah. Memecah persoalan-persoalan yang ada di internal kampus maupun di dalam instansi pendidikan maupun lingkungan masyarakat maupun di lingkungan masyarakat. Oke, banyak tuh. Ini udah lumayan banyak ya.
Ya, kan di Tridharma, ya udah. Udah. Ya, Pengajaran. berarti yang 4 udah pas, pengajaran, penelitian, pengabdian. Oke. Udah ada ya. Dan kita bobotnya harus lebih banyak ke pengajaran. Soalnya coach kan Iya. tugas utama kita ngajar katanya. Jadi kan udah masuknya dengan pengajaran kan. Karena bimbingan juga kalau di sister itu kan masuk di pengajaran kan. SKS-nya Di BKD. di DKD-nya masuk Iya. di pengajaran. Oke. Mungkin apa lagi bisa ditambahkan atau Paling yang nomor 3 Pak nanti dikasih uraian mungkin ya. mungkin nomor 3 saya Nah, kasih uraian, mungkin nanti ibu-ibu bisa nambahin yang di sini aja ya, yang di ya, dua ini yang kan. nomor 2 sama. Saya menambahkan yang nomor 2 dengan yang terakhir ya, Pak, gitu. Iya. Ini nanti saya tambahkan. Oke. Yang nomor 2 dengan nomor 4 ini berarti hanya poin-poin ya, bukan deskripsi. Kalau di nomor ini jelaskan bagaimana. Jadi mungkin bisa dalam bentuk poin Diuraikan seperti lagi. ini terus diuraikan lagi. Oke. Kalau ini kan Mungkin 4 ini kayaknya udah cukup karena kan kontribusi kita ya ini aja. Kita bisa sebutkan Iya. kontribusi kita Mas. Jadi ini Itu kayaknya nggak udah. apa-apa, pointer aja yang itu menurut saya. Sudah betul. Jadi ini udah fix ya. Kita tinggal ini aja ya. Oke. Oke. Udah clear ya? Clear. Kita lanjut Ibu Ain nanti ke Ibu Sulas kapan ya? Yang kelompok selanjutnya. Nggak tahu Pak, jam kayaknya minta malam, tapi nggak Ya, apa-apa nanti sih, nggak dihubungi masalah. aja Ibu Sulasnya, nanti bilang aja ke grup ya. Saya insya Allah siap kapan saja. Oke Pak Arif. Oke, mungkin Ketemu bisa lagi, ditutup sis. Ibu Pak Sri. Arif, boleh. Tutup dulu Bu. baik, untuk saja ya Pak ya. Untuk bagian 3 dijelaskan oleh Pak Arif ya. Iya. Oke, untuk poin nomor 2 saya dan Bu Aina. Kan ada 3 poin. Nah, nantinya mungkin ada poin lain ya, kan tadi belum semua. Belum mencakup semuanya. Ya, boleh ditambahkan. Baik. Oke, siap. Lainnya sudah clear ya Bu ya? Iya. Oke. Kayaknya kalau nomor 1 juga udah identifikasinya udah lumayan. Aman. Iya. Oke, nanti saya perbaiki juga, nanti saya tambahkan untuk udah di screenshot belum ya? Screenshot belum? Ya nanti saya stop screen dulu ya supaya bisa saya screenshot. Sudah saya screenshot, kemudian di stop screen, screenshot lagi 2. Oh sudah ya, ini. Oke, silakan ditutup Bu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk diskusi hari ini. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan jawaban-jawaban ya dari tugas kelompok kita pada hari ini. Semoga selanjutnya bisa kita lanjutkan untuk lebih memperjelas dan kita rembukan kembali dalam kelompok di grup WA. Ketika sudah fix akan dikirimkan oleh saya ya. Oke. Baik, kita tutup untuk diskusi pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya yang menjadi kewajiban kita bersama. Baik, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.